Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah beserta dengan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa yang kudus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari kitab Amsal 13 ayat 1 dan Amsal 15 ayat 20. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Tema kita memberi pengajaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana anak adalah anugerah Tuhan bagi orang tuanya, bagi ayah ibunya, mereka dilahirkan bagaikan kertas kosong yang siap ditulis oleh orang tuanya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, ayah ibu, adalah pihak pertama yang bertanggung jawab membawa anak-anak kita untuk dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan menaruh tanggung jawab kepada orang tua untuk mengajar, mendidik, mendisiplin, serta memberi teladan yang baik kepada mereka. Orang tua harus memberi teladan yang benar, bagaimana mereka harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pada saat anak-anak dewasa kelak, mereka sudah membangun kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang benar. Bila anak-anak dilatih untuk belajar dari apapun yang dia lihat dalam kehidupan ini, belajar dari kesalahan sekalipun, dan menerima teguran yang benar, kita sebagai orang tua telah mendidik mereka dengan benar. Ingat, tidak ada jalan pintas dalam mengajar anak-anak. Semua harus melalui proses yang cukup panjang, dimulai sejak anak-anak lahir dan terus berlangsung selama bertahun-tahun. Terkadang anak-anak pun memang berani menolak ajaran dari orang tua, tapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa anak-anak yang tidak patuh harus menerima teguran dan tongkat. Seperti apa kata Amsal 22 ayat 6, mari didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan dari Amsal yang menjadi perenungan kita. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Bagaimana agar anak kita bisa bijak? Pastilah yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Untuk itulah sebagai orang tua yang berperan bertanggung jawab untuk tetap memperkenalkan anak-anak kepada Tuhan. Seperti kitab Ulangan 11 ayat 19 berkata, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Inilah tanggung jawab kita, agar kita mendapatkan anak yang bijak. Bijak tentunya tidak hanya memiliki pengetahuan, tidak hanya cakap dalam banyak pengetahuan, tetapi anak yang bijak adalah anak yang mampu
membedakan mana yang baik, mana yang tidak, dan melakukan yang baik. Saudara-saudaraku, untuk itulah firman Tuhan mengingatkan kita agar kita mengajar anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Alkitab menunjukkan bahwa mengajar bukanlah usaha yang hanya sekali dilakukan. Mengajar harus dilakukan orang tua dengan berulang-ulang, siang dan malam, karena itu akan memudahkan anak untuk mengerti apa yang kita ajarkan. Terlebih lagi dari sikap hidup kita, itulah yang pertama sekali yang perlu kita ingat, mendidik anak kita, mengajari anak-anak kita. Dalam mendidik anak, seharusnya orang tua tidak hanya banyak bicara, tapi lebih banyak memberikan teladan hidup kepada anak-anak kita. Saudara-saudaraku, marilah kita menunjukkan sikap ini agar kelak anak-anak kita sungguh menjadi anak-anak yang bijak, yang menyukakan hati orang tuanya, menyukakan hati ayahnya, juga ibunya. Sebab seperti firman Tuhan ini, kita juga diingatkan bagaimana dalam pengajaran kita itu, di samping hidup takut akan Tuhan, dia harus belajar tentang bagaimana bersikap dengan baik. Karena dia mengasihi Tuhan, dia pun harus mengasihi, melakukan yang baik kepada sesamanya, kepada orang tuanya tentunya yang pertama. Yang kedua, tentu anak-anak harus juga diajari bagaimana dia bijak untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan. Tentu ini tidak mudah. Dia pun harus memintakan hikmat kepada Tuhan, sumber segala pengetahuan, agar dia tidak salah langkah, tidak salah jalan untuk mengambil keputusan atau melakukan hal-hal tertentu. Dengan pertimbangan yang baik, pertimbangan yang matang, karena dia mengandalkan hikmat Tuhan. Biarlah anak-anak kita boleh menjadi pribadi yang bijak. Tentu hal yang lain secara praktis dalam kehidupan ini, bahwa setiap hari kita pun memang mampu harusnya mengajar anak-anak kita, memotivasi anak-anak kita, mendukung mereka untuk mencapai cita-citanya. Kita berikan dukungan yang penuh bagi anak-anak kita. Inilah yang harus kita ingat. Sekali lagi saudara-saudaraku, kebahagiaan orang tua ialah memiliki anak yang bijak, yaitu anak yang mau menerima segala didikan dengan segenap hati dan jiwa dari orang tuanya. Didikan yang diberikan orang tua kepadanya dalam kehidupan ini tentu termasuk menjaga perkataannya, rajin bekerja, hidup dalam kejujuran, serta berpikir terlebih dahulu untuk melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu, anak tidak boleh merasa diri paling hebat, paling tahu segalanya, sehingga dia tidak mau mengindahkan ajaran orang tuanya. Oleh karena itu, tetap kita doakan anak-anak kita agar apa yang kita ajarkan boleh diterimanya, karena hidup takut akan Tuhan. Inilah yang harus ada pada kita yang bertanggung jawab untuk membawa anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan, agar kelak sekalipun dia sudah lebih pintar daripada orang tuanya, sudah lebih kaya, lebih cakap, tetapi tetap dia menaruh hormat kepada orang tuanya, mengasihi orang tuanya. Seorang anak yang bijak dapat disamakan dengan anak yang berhikmat, sedangkan anak yang bebal dapat disamakan dengan anak yang durhaka, yang menghina ibunya dan yang membuat hatinya sangat berduka. Sekali lagi saudara-saudaraku, anak yang bijak adalah anak yang berkomitmen untuk mempraktekkan secara terus-menerus didikan yang sudah ditaburkan, diberikan oleh orang tuanya dalam kehidupannya. Inilah firman Tuhan. Mari berdoa,
Terima kasih Bapa, Engkau melawat kami agar kami menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar anak-anak kami untuk bisa menjadi anak yang bijak karena dia takut akan Tuhan. Berkati kami orang tuanya, berkati seluruh anak-anak kami, hingga kami semua adalah pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Demi nama Yesus, amin. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.